Perkenalkan, nama saya Luciana Aginsa dengan NIM F131220231, mahasiswa jurusan Psikologi dari Universitas Semarang. Video edukatif ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun 2025-2026. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kimi Katkar SPSI MSI yang telah memberikan ruang untuk kami bisa bereksplorasi di luar ruangan kelas. Tujuan dari pembuatan konten video ini adalah untuk mengedukasi kita semua mengenai dinamika kehidupan masyarakat perkotaan secara spesifik. Tema yang saya pilih dan akan kita bedah hari ini adalah ruang publik dan interaksi sosial masyarakat urban. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saat ini saya tidak sedang berada di area taman terbuka atau kampus, melainkan di salah satu ruang publik komersial yang pastinya sudah sangat akrab buat kita semua, yaitu toko buku Gramedia. Mengapa saya memilih tempat ini? Karena hari ini kita akan membahas bagaimana tempat-tempat seperti toko buku bukan lagi sekedar tempat transaksi jual beli, melainkan sudah bergeser fungsi menjadi oase psikologis bagi masyarakat perkotaan yang lelah. Yuk kita bahas! Teman-teman, mari kita bayangkan atau refleksikan kehidupan kita sehari-hari di kota besar seperti Semarang ini. Setiap hari kita berhadapan dengan kemacetan jalan raya, bisingnya suara kendaraan, tuntutan tugas kuliah yang menumpuk, atau tekanan pekerjaan yang seolah tidak ada habisnya. Pola hidup yang serba cepat dan padat ini tanpa kita sadari dapat memicu apa yang disebut dengan kelelahan mental, serta penumpukan stres perkotaan atau urban stress. Nah, ketika seseorang mengalami kejenuhan, insting psikologis kita akan mencari pelarian atau tempat untuk jeda sejenak. Nah, menariknya, bagi masyarakat urban, pelarian itu tidak selalu berbentuk liburan jauh keluar kota atau naik gunung. Kadang pelarian sederhana melipir ke toko buku setelah pulang kerja atau pulang kuliah. Pernahkah kalian datang ke toko buku lalu tiba-tiba merasa tenang hanya mencium aroma buku baru? Atau kalian sengaja datang ke sini sendirian, berjalan perlahan di antara lorong-lorong rak, membaca sinopsis di bagian belakang buku tanpa ada niat mendesak untuk langsung membeli. Fenomena ini dinamakan window shopping atau aktivitas rekreasi di ruang publik. Di tengah ramainya pusat kota, toko buku menawarkan atmosfer yang sangat kontras. Ada keheningan yang nyaman, pencahayaan yang hangat, serta stimulasi visual dari warna-warna sampul yang tertata rapi. Nah, disinilah fungsi ruang publik mulai bekerja mempengaruhi kondisi psikologis kita. Lantas, bagaimana kacamata psikologi urban memandang fenomena ini? Kita bisa mengacu pada sebuah teori psikologi lingkungan yang sangat terkenal, yaitu teori The Third Place, atau tempat ketiga, yang dicetuskan oleh Ray Oldenburg dalam bukunya berjudul The Great Good Place. Menurut Oldenburg, dalam kehidupan manusia, idealnya terdapat 3 lingkungan utama yang membentuk keseimbangan hidup kita. Yang pertama adalah first place, atau tempat pertama, yaitu rumah, di mana tempat tinggal kita dan berkumpul bersama keluarga. Kemudian second place atau tempat kedua, yaitu tempat kerja atau kampus, lingkungan tempat kita produktif mencari nafkah. Yang ketiga third place atau tempat ketiga, yaitu ruang publik yang netral, nyaman, dan inklusif. Tempat ketiga ini adalah area di mana orang-orang bisa melepaskan status sosial mereka, merasa rileks dan terbebas dari beban rumah tangga maupun tekanan pekerjaan. Oldenburg menekankan bahwa masyarakat urban sangat membutuhkan third place yang sehat agar kesehatan mereka tetap terjaga. Toko buku modern di perkotaan telah sukses mengambil peran sebagai third place ini. Salah satunya Gramedia. Di tempat ini,
terjadi sebuah bentuk interaksi sosial yang sangat unik bagi masyarakat urban, yaitu interaksi sosial pasif. Kita tidak perlu saling mengenal atau mengobrol dengan pengunjung lain di sebelah kita. Namun, dengan berada di ruangan yang sama, kita melihat orang lain juga sedang asyik membaca atau memilih buku. Muncul rasa connectedness atau perasaan bahwa kita adalah bagian dari sebuah komunitas yang tenang, merasa terhubung dengan sesama manusia tanpa perlu merasa terganggu atau terinvasi ruang personalnya. Ini memberikan rasa aman dan kenyamanan emosional yang luar biasa bagi jiwa individu urban yang sering kali merasa kesepian di tengah keramaian kota. Keberadaan toko buku sebagai ruang publik yang restoratif ini membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat urban. Secara psikologis, menghabiskan waktu di lingkungan yang tenang seperti ini terbukti mampu menurunkan kadar hormon stres atau kortisol di dalam tubuh kita. Atmosfer literasi di sini juga sangat merangsang otak kita untuk menurunkan gelombang cemas, memberikan ruang bagi pikiran kita untuk melakukan refleksi diri, serta meningkatkan kembali kapasitas fokus dan kreativitas kita yang sempat terkuras habis akibat rutinitas. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi dan solusi praktis untuk kita semua dalam menghadapi urban stress, mari kita mulai mendefinisikan ulang cara kita melakukan self-care atau pemulihan diri, atau juga bisa disebut healing, atau menjaga kesehatan mental itu sendiri. Tidak harus mahal, tidak harus pergi jauh, dan tidak harus konsumtif. Rekomendasi saya, luangkanlah waktu setidaknya 30 menit sampai 1 jam dalam 1 minggu untuk melakukan micro break atau jeda kecil di tempat ketiga kalian. Salah satunya bisa dilakukan dengan mengunjungi toko buku terdekat. Masuklah ke lorong buku yang kalian minati, matikan notifikasi handphone, dan biarkan pikiran kalian beristirahat di antara lembar-lembar halaman buku yang ada di sini. Kota yang maju bukan hanya kota yang dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit yang megah atau pusat perbelanjaan yang mewah. Kota yang sehat adalah kota yang mampu menyediakan ruang-ruang publik yang sangat ramah secara psikologis, yang mampu memanusiakan manusianya dan memberikan ruang bagi warganya untuk beristirahat dan bertumbuh secara mental. Yuk kita saling jaga dan memanfaatkan ruang publik sekitar kita dengan baik. Demikian video edukasi mengenai psikologi urban ini saya sampaikan. Semoga materi yang sedikit ini bisa memberikan pandangan baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikannya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kimi Katkar, SPSI, MSI, dan terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata. Saya Luciana Aginsa, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan mental dan sampai jumpa di Universitas Semarang.